Kenalin, namaku Jenny Windy Rahayu dengan NIM 211010140140174. Halo, kenalkan nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 2111-014-104-159. Hai, perkenalkan saya Fahmi Fadila dengan NIM 21101-2013-0141. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Tias Fitri Andini dengan NIM 211-012-013-013-0. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tema WebGIS yang diambil oleh kelompok 9A, yaitu berupa mengenai WebGIS persebaran kafe yang ada di sekitar area Universitas Diponegoro. Alasan utama mengapa kami mengambil tema ini adalah dikarenakan seperti yang kita ketahui sebagai mahasiswa, salah satu tugasnya adalah belajar dan mengerjakan tugas. Nah, untuk menunjang hal-hal tersebut, tidak jarang bahwa para mahasiswa membutuhkan suatu tempat yang dapat menyediakan kondisi yang kondusif maupun kenyamanan bagi para mahasiswa. Oleh karena itu, adanya WebGIS persebaran kafe ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa untuk merekomendasikan kafe yang cocok untuk hangout atau nugas di area sekitar Undip. Lalu tujuan khusus dari pembuatan WebGIS kali ini, yang pertama adalah diantaranya untuk membantu para mahasiswa maupun pengguna untuk menjelajahi kafe yang ada di sekitar mereka, terutama mereka yang berada di sekitar Universitas Diponegoro. Lalu yang kedua, menampilkan harga dan juga menu favorit dari masing-masing kafe yang telah dilakukan pendataan. Jadi menu-menu favorit apa saja beserta varian harganya. Lalu yang ketiga ada eksplorasi mengenai jam operasional sehingga dapat membantu para mahasiswa untuk menemukan kira-kira kafe mana yang sekiranya buka 24 jam dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga kita akan menampilkan informasi mengenai kafe-kafe dengan rating tertinggi yang dihimpun dari data penelusuran Google, di mana di sini nantinya diharapkan dari data-data tersebut dapat membantu para pengguna untuk menentukan kafe dengan pilihan terbaik mereka. Kemudian untuk fitur yang ditampilkan pada penelusuran WebGIS oleh kelompok 9A diantaranya ada fitur mengenai jarak terdekat, kemudian rating terbaik, jam operasional, serta menu favorit. Lalu untuk pembuatan WebGIS kali ini kami menggunakan beberapa integrasi software. Di antaranya yang pertama adalah QGIS. QGIS di sini digunakan untuk membantu melakukan inputting data, di mana data-data persebaran kafe yang telah dilakukan nantinya akan dimasukkan ke QGIS beserta dengan digitasi jalan, kelurahan, dan juga data mengenai POI dari Undip itu sendiri yang nantinya akan diintegrasikan dengan PostgreSQL, di mana Postgre ini nantinya di situ akan dibuat database di PG-admin yang akan membentuk koneksi antara QGIS dan database di Postgre. Lalu setelah database di PostgreSQL terbentuk, langkah selanjutnya adalah mengkoneksikannya kepada software Apache Tomcat. Di Apache ini ada beberapa software, diantaranya ada dua macam, yaitu GeoServer dan juga MapStore. GeoServer ini berfungsi sebagai GIS server, sedangkan MapStore ini berfungsi sebagai web server. Jadi nantinya database yang telah terbentuk di Postgre akan dikoneksikan ke server database yang ada di GeoServer. Kemudian di GeoServer nantinya akan ditambahkan layer dan juga styling yang nantinya dapat ditampilkan sebagai dashboard pemetaan pada MapStore. Jadi di sini di MapStore dapat menampilkan dari muka utama peta tersebut, kemudian dari legenda, kemudian lalu ada daftar kafe dan lain sebagainya. Lalu setelah dashboard terbentuk, langkah berikutnya adalah melakukan perancangan dari WebGIS itu sendiri. Untuk software perancangan interface-nya dapat menggunakan beberapa macam software, dan dari kelompok 9A ini mengambil VS Code sebagai software yang dilakukan untuk membantu pengkodingan. Nah, setelah nantinya coding selesai dilakukan dan WebGIS terbentuk, langkah berikutnya adalah melakukan hosting. Hosting ini dilakukan menggunakan beberapa macam software. Integrasinya ada Bitnami, ngrok, dan juga GitHub.
Bitnami ini digunakan untuk memastikan bahwa database yang ada di Postgre dengan database yang ada di Apache Tomcat terhubung dengan baik dan berjalan. Kemudian nantinya ngrok dilakukan untuk membantu proses hosting atau proses pengubahan dari website yang tadinya masih berupa localhost hingga nantinya dapat diakses oleh publik secara umum. Kemudian nantinya setelah hosting berjalan, kita menguploadnya ke GitHub. Jadi ngrok dengan GitHub ini bisa sama-sama digunakan untuk melakukan hosting. Namun perbedaannya di ngrok adalah di sini ada limitasi waktu di mana website yang diposting itu dapat diakses publik hanya dalam jangka waktu 2 jam, sedangkan untuk GitHub ini sendiri dia dapat berlaku jangka panjang. Kemudian untuk fitur-fitur WebGIS secara umum yang telah dibuat oleh kelompok 9A, yang pertama akan menampilkan tampilan home, di mana home ini akan memberikan informasi mengenai WebGIS tersebut secara umum. Kemudian fitur utama yang kedua adalah mengenai Explore Cafe. Di sini akan menampilkan list dari cafe yang telah dilakukan pendataan oleh kelompok 9A, jumlahnya sekitar 29, di mana pada fitur ini pengguna dapat melakukan filtering berdasarkan kafe-kafe mana sekiranya yang memiliki jarak terdekat, kemudian rating terbaik, dan buka selama jam operasional 24 jam. Masing-masing dari jarak terdekat, rating terbaik, dan juga jam operasional, listnya ada 5, menampilkan 5 yang terbaik. Lalu fitur yang utama lainnya yang berikutnya adalah mengenai Explore Map, yaitu menampilkan data dari dashboard yang tadi telah dibuat di Map Store. Jadi di sini pengguna dapat mengakses web yang telah ditampilkan di Map Store tersebut. Berikutnya untuk demo perancangan aplikasi dan lain sebagainya akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial dari tahapan awal. Yang pertama yaitu pada QGIS. Pada kelompok kami mengambil tema persebaran kafe di sekitaran kampus Universitas Diponegoro. Nah, pada sebaran kafe yang kami ambil itu terdapat 5 kelurahan, di mana ada Kelurahan Buusan, terus ada Kelurahan Jagungan, Kelurahan Kramas, Pedalangan, dan Tembalang, di mana pada bagian ini adalah kawasan Universitas Diponegoro, dan terdapat juga data-datanya. Nah, berikut ini merupakan data-data kafe pada sekitaran kawasan Universitas Diponegoro. Nah, selanjutnya kita ke tampilan PostgreSQL untuk membuat database. Di mana di sini kita memilih create database, terus kita menamakan misalnya tugas OSIK 9A. Kemudian kita save. Nah, di sini udah muncul yang tadi kita buat database, ada tugas OSIK 9A, di mana kita memilih extension, kemudian kita create extension. Selanjutnya di sini kita menyambungkan ke PostGIS. Kita pilih PostGIS, kemudian kita save. Nah, ini udah tersambung ke PostGIS. Selanjutnya kita masuk lagi pada tampilan ini, kita membuat new connection, di mana kita masukkan nama yang sebelumnya itu ada tugas OSIK 9A. Hostnya itu kita pakai localhost, kemudian portnya kita pakai 5433, kemudian database-nya kita sesuaikan dengan nama yang di atas itu ada tugas OSIK 9A, kemudian kita OK. Maka pada tampilan
sebelah kiri ada tugas OSIS A. Selanjutnya kita pakai toolbox, kita ekspor to PostgreSQL, di mana kita masukin parameter kelurahan, terus database-nya kita masukin tugas OSIS 9A. Terus skemanya kita publish, kemudian kita run. Kita menunggu untuk agar prosesnya berjalan dengan baik dan selesai. Nah, ini udah selesai, udah komplit. Kemudian kita juga melakukan run untuk parameter lainnya, yaitu ada parameter jalan, cafe, dan juga ada POI dari. Selanjutnya kita masuk ke PostgreSQL lagi, di mana pada bagian database ini kita refresh. Nah, setelah di-refresh, kita mencari di bagian skema, itu pada bagian tabel ini nantinya udah muncul, ada jalan, ada sesuai yang kita tampilin tadi, ada jalan, ada kafenya, ada kelurahan, dan juga ada POI-nya dari Undip. Nah, selanjutnya kita masuk ke GeoServer, di mana pada bagian GeoServer ini kita buat workspace dulu. Kita add new workspace, kita namain tugas OSIS 9A. Namespace-nya juga kita samain. Kemudian kita save. Nah, setelah kita save, kita ke bagian store, di mana kita nambahin add new store. Kita klik PostGIS. Kemudian workspace-nya kita masukin yang tugas OSIS 9A. Terus yang bagian data source name-nya kita samain juga. Itu ada tugas OSIS 9A juga. Description-nya kita samain juga. Kita langsung copy aja. Terus pada bagian host-nya itu tetap localhost. Terus port-nya ini kita ganti jadi 5433. Kemudian pada database-nya kita samain juga, itu ada tugas OSIS 9A, skemanya kita public. Kemudian usernya ini Postgres. Kemudian passwordnya ini kita masukin password kita. Nah, kemudian kita save. Nah, maka nantinya akan muncul. Kemudian pada bagian layer ini kita nambahin add layer juga. Kita milih dari tugas OSIS 9A. Nah, kemudian ini akan muncul ada jalan, kafe, kelurahan, dan juga POI dari Undip. Pada bagian layer, kita add new layer, kita milih tugas OSIS 9A, di mana kan ada 4 layer, ada layer jalan, ada layer kafe, ada layer kelurahan, dan juga ada layer Undip. Kita publish. Yang pertama jalan. Ini udah sesuai koordinatnya, kemudian kita compute ke datanya, dan ini juga kita compute formatting. Kemudian kita save. Nah, maka nanti akan muncul actionnya itu publish again lagi. Berarti kalau muncul tanda seperti ini berarti layer jalan tadi udah dipublish. Nah, kemudian pada bagian layer cafe, kelurahan, dan juga nantinya kita akan mempublish seperti cara yang tadi. Baik, setelah layer ditambahkan ke GeoServer, langkah berikutnya adalah melakukan styling. Di sini kita contoh ambil menggunakan layer kelurahan. Kita klik dulu ke layer. Jadi tampilan sebelum dilakukan styling adalah seperti ini. Jika kita ingin menggunakan styling yang sama seperti pada QGIS, di mana masing-masing kelurahan memiliki warna yang berbeda, maka kita harus menambahkan styling baru. Jadi kita klik di style, kemudian add new style, kemudian kita misal tambahkan kelurahan style. Workspace-nya cari di tugas OSIS 9A, kemudian upload style filenya berdasarkan style yang telah kita import dari QGIS. Lalu kita klik upload dan lakukan validate. Jika sudah tertera tulisan no validation error, klik save. Lalu di layer, di bagian yang layer kelurahan tadi kita klik lagi. Di bagian publishing kita scroll, default stylenya diganti dengan tugas OSIS 9A yang kelurahan style. Lalu kita klik save, dan di layer preview kita cari lagi.
kita klik kanan. Nah, ini merupakan layer kelurahan yang telah dilakukan styling. Jadi perbedaannya seperti ini. Ini yang belum di styling dan ini yang telah di styling. Baik, untuk yang tahap selanjutnya yaitu proses mengintegrasikan layer dari GeoServer menuju MapStore. Yang pertama yaitu dilakukan membuka link dari MapStore ini. Kita open link. Kemudian dari tampilan MapStore ini kita cari fitur New Map. Untuk selanjutnya kita lakukan add layer to the map pada fitur berikut. Lalu kita setting menjadi GeoSolution, GeoServer WMS. Lalu kita buka katalog untuk mengganti title dan juga URL-nya. Di URL kita menggunakan yang localhost 8080/geoserver/wms. Jika sudah, kita save. Jika sukses akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita cek dari layer yang akan kita tambahkan di sini. Lalu kita tambahkan layer yang dibutuhkan seperti jalan, kafe, kelurahan, dan juga undip. Lalu kita urutkan untuk tampilannya. Nah, jika sudah seperti ini, layar sudah dapat terinput dengan sukses. Lalu jika sudah, kita lakukan save. Untuk add rule ini kita ganti dengan everyone dan can view. Jika sudah, kita save. Nah, untuk layer dari peta dan keterangan yang dibutuhkan sudah sukses untuk ditambahkan. Lalu kita kembali ke home untuk tahap selanjutnya, yaitu menambahkan dashboard, yaitu pada fitur new dashboard. Untuk new dashboard di sini, yang pertama kita tambahkan yaitu informasi peta pada fitur berikut, add widget to the dashboard. Lalu kita pilih yang bagian map. Lalu sudah kita add widget. Lalu untuk tampilan kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Oke, untuk informasi selanjutnya yang kita tambahkan yaitu add legenda. Jika sudah, kita save, tambahkan ke widget. Lalu untuk tampilan kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Untuk selanjutnya yaitu untuk menambahkan informasi daftar kafe dengan cara add table. Lalu kita cari dari layer cafe. Lalu ini adalah informasi yang akan ditampilkan sebagai berikut. Jika sudah, kita add the widget dan akan muncul tampilan. Kita sesuaikan sendiri tampilan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya seperti ini. Lalu yang akan kita tambahkan lagi yaitu chart yang mana akan menampilkan daftar menu makanan favorit dan juga daftar menu minuman favorit. Kita tambahkan chart, lalu kita cari yang bagian cafe. Kita menggunakan yang bar chart. Lalu untuk advance kita on kan. Oh ya, sebelumnya untuk X atributnya kita menggunakan yang nama cafe. Lalu kita menggunakan yang makanan favorit untuk Y atributnya. Untuk warna dapat kita sesuaikan sesuai dengan keinginan. Contohnya saya menggunakan warna merah. Jika sudah, oke. Untuk label kita hide. Nah, untuk title-nya kita menggunakan title harga makanan favorit. Jika sudah, kita add the widget. Nah, lalu untuk tampilannya kita sesuaikan bisa seperti ini. Kemudian yang terakhir kita menambahkan chart dari daftar harga minuman favorit seperti tadi. Lalu kita setting lagi. Untuk extra atribut menggunakan nama cafe. Kemudian untuk Y atributnya menggunakan minuman favorit.
Untuk warna bisa disesuaikan. Lalu untuk advance kita on-kan lagi. Untuk kita hide label seperti ini. Jika sudah kita tambahkan judul. Jika sudah kita add di widget dan akan muncul tampilan. Kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Baik, jika sudah begini tampilan dari Map Store setelah dilakukan pengintegrasian data dari GeoServer ke Map Store. Jika tampilan interface pada Map Store telah selesai dilakukan dengan menampilkan kurang lebih seperti ini, ada muka peta utama, kemudian ada daftar kafe, legenda, kemudian harga makanan favorit dan juga bar harga minuman favorit, maka selanjutnya adalah kita harus melakukan coding terlebih dahulu. Pengkodingan yang dilakukan untuk pembuatan atau perancangan WebGIS ini dapat dilakukan menggunakan beberapa macam aplikasi, contohnya ada XMPP, kemudian lalu ada VS Code, dan dari kelompok 9A ini memilih VS Code sebagai platform untuk melakukan coding. Kita cari saja langsung Visual Studio Code. Nah, di sini kami sudah menyiapkan codingan yang dilakukan untuk perancangan WebGIS oleh kelompok 9A mengenai persebaran kafe di sekitar area Undip. Maka di sini kita langsung ke Go Live aja untuk menampilkan mockup WebGIS-nya. Jadi di sini dari kelompok kami menampilkan beberapa HTML. Di bagian indeks HTML ini merupakan website utamanya, kemudian ada Explore Cafe dan Explore Maps. Explore Maps ini merupakan platform yang digunakan untuk mengintegrasikan website utama tersebut ke interface yang ada di Map Store tadi yang telah dilakukan styling dan berbagai macam. Di bagian indeks yang menampilkan home, ini kurang lebih tampilan utamanya dia akan menampilkan WebGIS itu secara umum mengenai persebaran kafe yang ada di sekitar Undip, kemudian ada shortcut mengenai cafe list, about. Kemudian di bagian Explore ini nanti akan dibedakan menjadi Explore Cafe dan juga Explore Map, Developer, dan juga Contact Us. Ini kurang lebih codingannya seperti ini. Jadi kita nanti dapat menginsert gambar maupun video. Lalu di sini juga ada judul dari WebGIS-nya. Jika kita scroll ke bawah juga ada beberapa perintah atau coding yang digunakan untuk memfilter kafe berdasarkan jarak terdekat, rating terbaik, jam operasional, serta menu favoritnya. Jadi ketika kita klik di sini nanti akan menampilkan tampilan kurang lebih seperti ini. Kita perbesar, di home dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Informasi mengenai WebGIS tersebut secara umum, kemudian ada jika kita klik di Explore Semua Cafe, dia akan menampilkan 29 daftar kafe yang telah kita data oleh kelompok 9A, kurang lebih seperti ini. Kemudian akan menampilkan kafe dengan jarak terdekat, ada 5 jenis kafe atau 5 kafe teratas dengan jarak terdekat dengan POI adalah dari Universitas Diponegoro, kemudian menampilkan 5 kafe dengan rating terbaik dan 5 kafe yang melayani jam operasional selama 24 jam. Lalu untuk di bagian About ini kurang lebih isinya seperti ini. Di bagian Developer isinya adalah anggota dari kelompok 9A. Lalu ada statistik WebGIS persebaran kafe ini, dan di bagian Contact Us adalah menampilkan sebuah sarana untuk memberikan feedback kepada pengembangan website kali ini, WebGIS kali ini. Nah, di bagian utama ini, di bagian Explore Maps, dia akan menampilkan interface yang menghubungkan WebGIS ini dengan muka utama yang telah dibuat di Map Store. Jadi petanya akan tampak di sini. Seperti ada muka utama, kemudian lalu ada daftar kafe, legenda, harga makan, dan harga minum. Nah, kemudian jika codingan kita telah berhasil membentuk WebGIS-nya, langkah berikutnya adalah melakukan hosting. Jadi hosting ini adalah suatu proses mengubah dari
codingan yang tadinya masih berupa localhost atau portnya masih berada di penyimpanan lokal sehingga nantinya dapat diakses oleh publik. Jadi caranya adalah menggunakan integrasi dua software yaitu Bitnami dan juga ngrok. Pertama kita harus mengecek dulu Bitnami-nya. Jadi Bitnami ini dapat mengintegrasi antara database yang terdapat di Apache, yaitu yang telah kita olah tadi di GeoServer juga MapStore, sehingga nantinya dapat terhubung dengan database yang ada di Postgres. Lalu yang kedua kita menggunakan ngrok. Jadi caranya adalah kita mengcopy terlebih dahulu file coding yang telah kita lakukan tadi di VS Code, lalu kita cari di folder instalasi Bitnami, kita klik cari yang Apache, lalu kita cari folder htdocs. Nah, folder codingan tadi dikopikan di sini. Nah, itu sudah tercopy. Langkah berikutnya adalah membuka instalasi dari ngrok. Di software kita buka. Nah, di sini kita ketik dengan ngrok. Karena port yang kita gunakan adalah port 80, kita ketik dengan HTTP 80, lalu enter. Dan jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita copy linknya. Lalu kita masukkan di browser. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi nanti di URL-nya kita klik dengan nama folder yang telah kita namai tadi, yaitu tugas underscore OSIC 9A. Lalu klik slash, enter, dan kita klik visit site. Nah, ini sudah nampak. Di sini menampilkan bahwa WebGIS yang telah kita buat tadi sudah dapat diakses oleh publik. Selanjutnya dari URL yang ini kan bentuknya masih seperti ini. Untuk memudahkan pencariannya, kita dapat menyederhanakan URL-nya dengan bantuan Bitly. Kita klik Bitly, create new, link. Nah, masukkan link dari WebGIS tadi. Untuk judulnya terserah pada kita, contohnya WebGIS Persebaran Cafe. Create. Nah, ini sudah dapat diakses oleh publik. Ya, jadi selanjutnya adalah upload file ke GitHub dan share repository-nya ke email orang lain. Pertama, kita akan masuk ke akun GitHub, lalu kita ke repositories, lalu kita play ke repository. Di nama repository-nya itu kelompok 9A. Deskripsinya kita kasih kelompok 9A. Yang kita setting ke publik, ada file, lalu kita klik setelah sudah, kita akan buka GitHub yang saja untuk mengupload file. Dan otomatis akan tersimpan di local path sini. Lalu kita langsung clone saja, klik clone. Dan berikut ini merupakan hasil clone-nya. Lalu kita buka file hasil clone di dokumen GitHub kelompok 9A. Lalu kita kopas data yang ada di ini, itu di sini. Kopas, kita copy, masukkan. Lalu kalau udah akan otomatis muncul di GitHub dan desktopnya. Lalu kita ke klik summary kelompok, kita kasih nama kelompok 9A, deskripsinya WebGIS kelompok 9A. Lalu kita klik commit to main. Lalu setelah itu kita klik origin dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini lumayan makan waktu yang cukup lama. Sudah otomatis akan ada di history webnya. Di webnya sudah ada, kita refresh dan sudah akan muncul file
dan akunnya juga sudah publik. Dan kalau kita mau nambahin share akun repository ini ke orang lain, kita klik setting dan kolaborator dan kita add people. Misal Pak Firman, kita akan menginvite Pak Firman untuk ke repository ini untuk jadi bisa melihat juga. Dan kalau sudah akan pending, ini akan menunggu di ACC oleh Pak Firman. Dan berikut proses upload ke GitHub dan meng-share repositorinya ke orang lain, prosesnya telah selesai. Sekian dari saya, tidak ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.